Ayo, ayo. Udah kepikiran nggak sih lampu, jalan, trotoar di Jogja itu dananya dari mana? Ya dari pemerintah lah. Tapi pemerintah dapat dari mana? Pajak. Sebagian benar, tapi pemasukan dan pengeluaran daerah itu dinamakan yang namanya APBD. APBD. Apa tuh? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan kata lain, APBD adalah peta yang menunjukkan dari mana pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan, dan bagaimana pembiayaan dilakukan apabila terjadi surplus maupun defisit. Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024, APBD bukan hanya sekedar dokumen berisi angka-angka. APBD merupakan instrumen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendukung pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada perubahan APBD Kota Yogyakarta tahun 2024, pendapatan daerah ditetapkan sekitar 1,98 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai sekitar 2,197 triliun. Artinya, pemerintah memang merencanakan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatannya, sehingga terjadi defisit sekitar 210 miliar. Tapi tenang, ini bukan berarti keuangan daerah sedang bermasalah. Defisit tersebut memang direncanakan sejak awal dan ditutup melalui pembiayaan daerah, seperti pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya. Jadi secara keseluruhan, kondisi APBD Kota Yogyakarta tetap berada dalam kondisi yang terkendali. Nah, kalau misalnya pemerintah memiliki uang lebih dari 2 triliun rupiah, uangnya digunakan untuk apa saja? Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024, sebagian besar anggaran ternyata dialokasikan untuk belanja operasi, yaitu sekitar 1,88 triliun rupiah atau sekitar 85,6% dari total belanja daerah. Belanja operasi sendiri merupakan anggaran yang digunakan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan setiap harinya. Di dalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, hingga bantuan sosial. Menariknya, komponen terbesar justru berasal dari belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar 914 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional pemerintah seperti penyediaan layanan publik, pemeliharaan fasilitas umum, operasional kantor pemerintahan, hingga berbagai program pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat belanja pegawai sebesar sekitar 837 miliar rupiah yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan hak-hak aparatur pemerintah agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, belanja modal yang digunakan untuk membangun atau menambah aset daerah seperti pembangunan gedung, jalan, jaringan, peralatan, dan infrastruktur lainnya mencapai sekitar 296 miliar rupiah atau sekitar 14,6% dari total belanja daerah. Sisanya dialokasikan untuk belanja tidak terduga yang digunakan dalam kondisi darurat, serta belanja transfer kepada pemerintah atau pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, apakah komposisi belanja tersebut sudah ideal? Kalau dilihat dari sisi regulasi, jawabannya adalah sudah sesuai. Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024, pemerintah daerah memang memprioritaskan belanja operasi karena kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Prioritas ini bertujuan agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut juga sejalan dengan catatan atas laporan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024 yang menjelaskan bahwa perencanaan belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat serta pencapaian sasaran pembangunan. Artinya, pemerintah memilih memastikan layanan seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan kota, pelayanan administrasi, hingga berbagai layanan publik lainnya tetap dapat dinikmati masyarakat. Namun, jika dilihat dari perspektif pembangunan jangka panjang, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan meskipun belanja modal mengalami peningkatan dibandingkan APBD murni.
porsinya masih relatif kecil dibandingkan belanja operasi. Padahal, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur, memperbaiki fasilitas umum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencapai aset daerah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Jadi, dapat dikatakan bahwa struktur belanja Kota Yogyakarta sudah tepat dalam menjaga pelayanan publik saat ini, tetapi masih dapat ditingkatkan agar pembangunan jangka panjang juga semakin optimal. Nah, jika dilihat dari efektivitas APBD, alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menggunakan anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dominasi belanja operasi membuat berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan kota, dan layanan administrasi tetap berjalan sehingga manfaat APBD itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun, efektivitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan anggaran dalam menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi pemerintahan daerah. Lalu bagaimana sih sebaiknya arah belanja kota di Yogyakarta untuk kedepannya? Menurut kami, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas belanja daerah, bukan hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dibelanjakan. Sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, Kota Jogja memiliki potensi besar untuk berkembang melalui investasi pada sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, belanja daerah ke depan dapat lebih diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, peningkatan kualitas sekolah dan fasilitas kesehatan, pengembangan ruangan terbuka hijau, serta penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Kota Jogja. Selain itu, pemerintah juga dapat terus melakukan efisiensi pada belanja operasional yang kurang produktif sehingga tersedia ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja pembangunan. Rekomendasi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam PP nomor 12 tahun 2019 yang menegaskan bahwa anggaran daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Baik dari keseluruhan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan APBD Kota Yogyakarta tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik melalui dominasi belanja operasi. Kebijakan ini cukup tepat mengingat masyarakat tetap membutuhkan layanan pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pelayanan administrasi yang berkualitas setiap harinya. Namun, tantangan pembangunan daerah ke depan tidak hanya mempertahankan pelayanan yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memulai menyeimbangkan antara belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional tetap diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan, sedangkan belanja modal perlu diperkuat untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan kualitas fasilitas publik, memperkuat daya saing Kota Yogyakarta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, APBD bukan sekedar dokumen keuangan yang dipenuhi oleh angka-angka. APBD adalah wujud nyata dari bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat untuk membangun kota, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, semakin kita memahami APBD, semakin besar pula kita mempunyai peran dalam mengawasi agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.